Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang sangat spesial yang saya datangkan dari luar negeri. Dan ini juga banyak permintaan dari teman-teman untuk saya unboxing HP ini. Dengan harga yang bisa dibilang murah, cuma 1,5 jutaan. Ingat, untuk harga di Cina sana. Dapat HP dengan prosesor MediaTek Helio P60, terus RAM-nya itu 4/64. Kamera selfie beresolusi tinggi 20 megapiksel dengan model pansol atau tompel. Terus kamera belakangnya itu ada 4. Untuk spesifikasi lengkapnya nanti kita lihat lebih jauh. Dan di sini ada Oukitel C21. Mungkin ini pertama kalinya ya kalian lihat unboxing HP ini di Indonesia. Dan ini memang juga tipe terbaru ya. Oh ya, untuk yang tanya masalah IMEI, yang pasti ini aman karena ini masuk secara resmi dan saya itu bayar pajak. Kemarin itu saya WhatsAppan sama pihak Bea Cukai untuk memberikan informasi nilai barang dan data pribadi saya. Untuk menentukan besar pajak yang harus kita bayar, itu saya iseng-iseng tanya gimana masalah IMEI. Katanya sih ini otomatis didaftarkan ya IMEI-nya pas ada di pihak Bea Cukai. Jadi yang pasti ini memang aman. Oke, kita lanjutkan. Di sini berwarna orange ya. Di ada tulisan Oukitel. Oke, ada seri IMEI dan di bagian belakang ada keterangan spesifikasi seperti layar 6,4 inch Full HD Plus, Android 10, prosesor MediaTek MT6771 octa-core atau Helio P60, 4GB RAM, 64GB ROM, 16 megapiksel kamera belakang. Kalau di sini tidak ditulis ya, itu keterangannya quad kamera. Ini cuma 16 megapiksel gitu aja. Terus kamera depan 20 megapiksel, baterainya lumayan gede 4000 mAh. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya pertama ada sebuah apa nih? Kita buka. Oh, di sini ada kartu garansi dan juga buku panduan. Lanjut, di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita buka lagi. Ini ada apa aja? Nah, di sini ada SIM tray injector, terus kabel USB yang sudah bertipe C, dan kepala charger yang punya output. Ini tulisannya kecil ya. Di sini punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Ini masih ada plastik yang menempel, warnanya sama dengan boxnya tadi berwarna orange. Ada keterangan spesifikasi yang intinya sama aja dengan yang kita baca tadi ya. Nah, seperti ini, kita langsung lepas aja. Mantap. Nah, di sini sudah terpasang silikon case, warnanya transparan. Di bagian belakang juga ada plastik yang menempel, kita lepas juga. Mantap. Dan dari segi desain, nah ini mirip banget. Ayo, mirip dengan apa? Yaps, ini mirip banget dengan Samsung Galaxy S20 Ultra. Memang kebanyakan HP zaman sekarang ya bukan G Plus sih, memang mengikuti pasaran ya, desainnya ya gitu-gitu aja. Dan di sini peletakan sensor pemindai sidik jarinya itu agak unik, menjadi satu dengan area kamera. Bukan tanpa alasan sih menaruh sensor pemindai sidik jari di sini ya. Karena ya kalau ditaruh di sini agak kurang pantas. Ini aja udah agak lebih ke tengah ya. Apalagi ditaruh di bagian agak bawah. Pasti kalau kita sentuh itu terlalu ke bawah. Kalau model kamera seperti ini, pasnya itu sensor pemindai sidik jari ada di samping. Kalau enggak ya ada di dalam layar. Tapi nggak bisa berharap lebih ya dengan harga cuma 1,5 juta. Tapi saya akui untuk desainnya ini lumayan bagus. Dan untuk back covernya ini bahannya dari plastik dengan finishing glossy ya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Kemudian di sisi atas ada apa nih? Mungkinkah infrared blaster? Kalau bener mantap, nanti kita cek ya. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat. Nah, untuk tipenya sayangnya di sini hybrid, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, terus port USB Type C, dan juga lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Oukitel.
Ada 4 kamera. Kalau keterangannya sih itu lensa normal, terus lensa makro, depth sensor, dan juga apaan itu, auxiliary atau apa? Ya saya lupa. Terus ada di flash, dan di sini ada tulisan matrix kamera. Ini kayak nemu di HP Huawei ya, Huawei Honor View 30. Yaps, benar, matrix kamera. Dan di bagian depan ada layar 6,4 inch. Di sini ada lubang untuk earpiece, dan kameranya ada di pojok kiri atas, model punch hole atau tompel. Oke, langsung kita nyalakan aja. Nah, ini sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi. Langsung kita tes aja untuk performa sensor Windai sidik jarinya. Jadi peletakan sensor Windai sidik jari yang ada di sini ini memang kurang nyaman ya kalau kita jangka menggunakan jari yang ada di tangan kanan. Pasnya dan nyamannya itu kita jangka menggunakan jari yang ada di tangan kiri. Kalau ini pas banget. Mungkin ini juga salah satu alasan ya mengapa ditaruh di sini. Karena merek Oukitel ini pasarannya itu lebih banyak ke daerah Eropa. Sedangkan di daerah Eropa kebanyakan mengoperasikan HP itu menggunakan tangan kiri. Kalau jari yang ada di tangan kiri ini pas banget. Dan untuk performanya nggak bisa dikatakan cepet ya. Oke, tapi kalau tingkat keakuratan ini udah oke banget lah. Dan ternyata wow banget. Di sini layarnya itu bagus banget. Screen to body rasionya itu tinggi. Jadi ruang hitam di sekeliling layarnya ini bisa dikatakan tipis. Ternyata di atas ekspektasi saya. Biasanya kebanyakan ya merek seperti ini kalau digambar itu bezelnya kelihatan tipis banget, tapi dalam kenyataannya tebal. Beda sama HP ini memang tipis. Kita coba bandingkan dengan Lenovo Z6 Pro. Ini juga tipis ya. Nah, seperti ini. Kalian lihat sendiri. Ruang hitam di sekeliling layarnya ini bisa dikatakan tipis. Bahkan di bawah layar yang dagu ini tipisnya juga sama. Ini kelihatan lebih tebal karena back cover di bagian belakang ini lebih panjang ya, sedikit lebih panjang, beda sama di Lenovo Z6 Pro. Ini lebih rata. Bahkan kalau dibandingkan dengan HP yang harganya 3 terus 4 jutaan, ruang hitam di sekeliling layarnya ini berani diadu banget, banyak yang lebih tebal. Terus untuk kualitas layar ini juga saya akui, saya bukan ngada-ngada. Ini memang bagus banget, tajam, karakternya itu lebih ke warm. Biasanya kalau HP murah itu karakternya lebih ke cool ya. Kita coba bandingkan dengan Super AMOLED di Lenovo Z6 Pro. Ini bedanya nggak jauh ya, padahal ini Super AMOLED, ini IPS. Saya curiga kalau ini pakai panel IGZO. Terus kita coba bandingkan dengan panel IGZO yang ada di Sharp SHV42. Ini dengan kontras yang sama, kalian lihat sendiri. Ini karakternya itu sama persis sama plek. Nah, kita coba kontrasnya, kita mentokin. Kalian lihat sendiri. Ini mantap banget. Dan di sini saya mendapatkan masalah kalau ini sinyalnya hilang alias nggak dapet sinyal. Padahal kemarin setelah saya unboxing, saya pasang kartu SIM, itu dapat sinyal 4G buat internetan lancar ya. Tapi setelah nggak ada 24 jam, itu saya lihat lagi HP-nya, loh sinyalnya kok hilang. Terus saya bertanya-tanya apakah ini masalah blokir IMEI. Padahal di sini saya sudah mengikuti peraturan ya, sudah bayar pajak, ini dia, kena 234.000. Dan saya bertanya-tanya lagi, masalahnya ini ada di pihak bea cukai yang belum mendaftarkan IMEI, ataukah peraturan blokir IMEI ini memang belum berjalan dengan maksimal. Terus saya chatting, saya WA sama pihak bea cukai dan dapat jawaban ini dia, ditunggu seminggu ke depan ya kak, itu sudah kami daftarkan, nunggu instansi terkait mengaktifkannya. Memang ini berarti butuh waktu ya. Saya rasa ini memang peraturan blokir IMEI belum berjalan dengan maksimal. Kalian lihat juga di channel K2 Gadget itu menemukan masalah yang hampir sama, sudah bayar pajak, ternyata sinyalnya hilang. Oke, kita lanjutkan bahas HP ini.
Nah, untuk UI-nya ini lebih ke stok Android ya. Nah, stok Android, semua aplikasi terpampang di home screen, dan di sini aplikasinya juga bersih. Kita cek di bagian pengaturan, terus tentang ponsel. Ke versi Android, ini dia versi Androidnya 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Agustus 2020. Untuk bahasa jelas ini lengkap karena Oukitel ini adalah global ya, bukan HP Cina, terus bukan HP Docomo ataupun AU. Langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah install. Pertama AIDA 64. Oke, Oukitel C21, RAM-nya 4 GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 52 GB. Kalau kita geser untuk CPU ini pakai MediaTek Helio P60 octa-core 1989 MHz atau 2 GHz dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk di zaman sekarang ini masih lumayan banget ya ketimbang Helio G25 ataupun G35. Terus untuk layar resolusinya 1080 x 2310 atau Full HD Plus. GPU-nya Mali G72 MP3. Untuk baterai, nah untuk baterai ini berkapasitas lumayan 4000 mAh dan memang Helio P60 ini hemat daya ya. Terus kita lihat di apalagi ya, multitouch kita lihat. Nah, mantap, di sini sudah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus untuk kelengkapan sensor. Nah, untuk sensor di sini juga termasuk lengkap ya. Sensor gyroskop ada, magnet ada, dan gyroskopnya di sini hardware bukan software. Ini responsif banget. Kita tes juga nanti di game PUBG. Oh ya, untuk sensor yang ada di atas ini ternyata ini bukan infrared blaster, saya sudah tes. Dan ternyata ini adalah sensor cahaya dan proximity. Kita coba, kita hadapkan ke ini, lampu studio. Nah, ini sensor cahaya dan juga sensor ini kedekatan. Nah, masuk akal sih ditaruh di sini ya, karena memang kalau di atasnya ini, di jidatnya ini tipis banget. Kayaknya kalau ditaruh di sini ya susah banget ya ngaturnya, apalagi ini kan HP murah. Oke, kita lanjutkan untuk tes multitouch di aplikasi Real Drum. Kita coba mainkan Real Drum. Nah, coba sedikit ke bawah. Nah, kalau kita sentuh di area bawah ini agak kerasa delay ya. Tapi kalau di sini nggak ada delay, cuma di area sini aja berarti. Nah, kalau sini aman. Nah, cuma di sini aja ya. Nah, sini juga. Oke, lanjut kita lihat untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa Helio P60 di zaman sekarang. Nah, di sini skornya dapat di angka 137.000. Padahal kebanyakan rata-rata ya, saya tes di Antutu versi 8, seharusnya Helio P60 itu biasanya dapat di angka 160.000 ke atas. Kalau 137.000 dulu itu di Antutu versi 7. Tapi bukan jadi masalah sih ya. Dan kalian pasti udah pada tahu performa Helio P60 itu seperti apa. Dengan rincian seperti ini, CPU 52.000, GPU 25.000-an. Kalau rata-rata saya tes di Antutu versi 8 biasanya CPU-nya itu di angka 70.000-an. Kalau GPU ya hampir sama aja ya, segini. Terus kita cek langsung di bagian kamera. Tampilan kameranya seperti ini. Di sini ada mode video. Terus untuk video kualitasnya bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan di sini nggak ada yang namanya stabilizer, entah itu AIS ataupun OIS. Terus mode Pro.
bro. Ini tulisannya bukan buka ya, tapi broke. Bukan jadi masalah sih, tapi ya lucu aja, pengen ketawa. Terus mode gambar beauty extra. Untuk extra di sini ada filter dan juga pro. Untuk pro atau mode manual ya standar aja, nggak ada manual fokus dan juga shutter speed. Kita coba beralih ke lensa makro. Nah, ini yang paling atas lensa makro. Terus untuk kamera depan ini 20 megapiksel, dan di sini kalau dilihat di HP-nya ya lumayan sih, ini silau karena lampu studio yang ada di kanan kiri saya. Untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat ya sebagai berikut. Dan oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Oukitel C21. Nah, untuk kualitasnya silahkan kalian nilai sendiri, sekaligus kualitas mikrofonnya. Di sini tidak dilengkapi dengan stabilizer, jadi memang kerasa banget ya goncangannya. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Kalau kamera depan ini hanya mentok merekam di resolusi HD aja alias 720. Beda kalau kamera belakang tadi kan 1080 alias Full HD. Untuk kualitasnya silahkan kalian nilai. Kalau dilihat di HP-nya ini wajah saya jadi aneh ya. Lanjut kita coba untuk bermain game PUBG Mobile. Dan oke, ini sudah masuk ke dalam game PUBG Mobile. Kita lihat untuk settingan grafiknya. Secara default dapat seperti ini, grafik balance dengan frame rate medium. Tapi ini bisa kita atur lebih tinggi lagi di frame rate high dengan grafik SD. Tapi kita main di sini aja, smooth high. Terus untuk gyroscope-nya kita coba nyalakan. Oke. Dan oke, ini sudah masuk ke arena tembak-tembakan ya. Di sini saya lebih ngetes untuk gyroscope-nya sih, dan ternyata di sini gyroscope-nya responsif banget. Karena ini pakai gyroscope hardware ya, bukan software. Malah merek-merek kayak gini, Oukitel terus Ulefone, itu gyroscope-nya malah kebanyakan pakai hardware, bukan akal-akalan software ya. Kalau untuk kenyamanan bermain game, Helio P60 untuk bermain game PUBG zaman sekarang ya masih so-so aja ya. Dulu itu saingannya dengan Snapdragon 660. Meskipun untuk bermain game memang Snapdragon 660 itu sedikit lebih ngebut, tapi dalam kenyataannya jangka panjang ternyata Helio P60 ini performanya lebih stabil, terus lebih adem dan juga lebih hemat daya. Kalau Snapdragon 660 itu kalau dibuat game lama, grafiknya akan drop dan juga panas. Oke, mungkin gitu aja sih ya untuk tes game PUBG. Karena di sini lebih tes ke gyroscope. Kalau performa ya kalian pasti udah bisa tebak. Intinya kalau mau aman ya setting di smooth high. SD high masih kuat sih, tapi itu banyak menemui frame drop Helio P60. Oke, kita tutup aja. Oukitel C21 kalau harga di luar sih murah ya, tapi ingat plus pajak bea cukai. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.